Salam kebersamaan buat teman-teman teknisi semuanya. Jumpa lagi dengan Bung Denny, masih di channel Teknisi Elektronik Indonesia. Di kesempatan hari ini saya kedatangan TV Panasonic tipe TC21 GX20C. TV ini kalau nggak salah keluaran tahun 92. Kerusakan TV ini seperti kita lihat di layar, yakni gambar melipat ke tengah. Nah, kalau kerusakan TV seperti di gambar yakni melipat ke tengah, sudah dipastikan yang rusak adalah jok defleksi bagian vertikal. Tidak hanya untuk merek Panasonic, tapi untuk semua merek TV. Kalau kerusakan seperti di video, pasti di bagian jok defleksi vertikal. Oke teman-teman teknisi, ini TV sudah kita buka. Ini bagian dalam mesin. Nah, kita bersihkan dulu bagian mesinnya karena disitu penuh dengan debu. Kita tahu teman-teman, Panasonic adalah salah satu merek TV ternama di era tahun 90-an. Kalau kita teknisi yang pernah atau di tahun 90-an kita sudah bongkar televisi, pasti kita akan tahu gimana bandelnya mesin Panasonic ini, gimana kuatnya TV Panasonic ini. Walaupun TV ini usianya sudah hampir 30 tahun, tapi mesinnya masih ori semua. Begitu juga tabungnya masih cerah seperti TV baru. Nah, mesin sudah bersih teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan cabut soket RGB yang ke tabung. Nah, ini soket RGB sudah saya cabut. Ini sekarang itu ada cincin atau cover cincin untuk setelan gambar. Nah, di situ harus kita buka bautnya dulu sebelum kita lepas. Nah, itu adalah cincin untuk menyetel gambar. Nah, itu harus, karena kalau kita mau lepas defleksi, otomatis cincinnya harus kita cabut dulu teman-teman. Oke, ini saya pelan-pelan. Nah, ini sudah tercabut. Hati-hati teman-teman, untuk mencabut cincin ini harus kita paskan, jangan sampai ukurannya berubah, harus kita kasih tanda. Oke teman-teman, sekarang defleksi kita lepas, karena memang yang menjadi permasalahan TV ini yakni kalau kita lihat di awal video tadi, gambar menyempit ke tengah, melipat ke tengah adalah di defleksi. Nah, ini ada defleksi yang luar, ini bagian vertikal, yang dalam horizontal. Nah, yang rusak ini adalah yang bagian luar, yang bagian vertikal. Teman-teman, seperti kita ketahui, di defleksi vertikal ini ada dua kumparan atau dua blok yang diparalel. Jadi itu ada blok yang atas dan blok bawah. Nah, jadi itu ada kumparan yang dililitkan di ferit. Nah, itu kalau kerusakan seperti di video tadi, gambar menyempit ke tengah, sudah dipastikan hanya salah satu yang rusak, baik itu atas maupun yang bawah, salah satu yang putus. Kalau putus kedua-duanya, sudah dipastikan TV ini kerusakannya hanya muncul garis mendatar, bukan garis melipat seperti yang kita lihat di video tadi, tapi cuma hanya satu garis mendatar. Ini tadi kerusakannya kan TV melipat ke tengah, jadi sudah dipastikan yang rusak cuma satu blok. Teman-teman, setelah saya cek, ternyata yang rusak adalah blok yang bawah. Nah, ini blok yang bawah yang rusak, dan sudah saya ambil ini feritnya. Nah, di situ ada kumparan yang dililitkan ke ferit. Nah, itu tadi ada satu jalur yang putus. Nah, jadi itulah yang menyebabkan gambar menyempit
ke tengah, karena yang kerja di kumparan defleksinya cuma yang bagian atas. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui bahwasanya defleksi vertikal ini bukan menggunakan sistem seri, tapi kedua ujungnya itu antara atas yang bawah di paralel, teman-teman. Ini teman-teman defleksi vertikal yang blok bawah yang tadi sempat putus sudah saya sambung. Nah, kita lihat di avometer sudah terhubung, artinya blok bagian bawah defleksi vertikal ini sudah siap untuk dipasang. Nah, ini sudah saya pastikan benar-benar sudah baik. Ini adalah kumparan yang berinti ferit tadi, yang tadi rusak, sudah saya sambung dan ini sudah saya pasang di defleksi. Nah, itu teman-teman jangan lupa di feritnya itu ada 2 kancing, itu harus kita pasang. Nah, 2 kancing yang ada di kanan kiri itu harus kita pasang, karena kancing itu berfungsi sebagai penguat atau pengikat supaya ferit tidak geser. Nah, itu sudah saya pasang kanan dan kirinya. Kalau sudah kita pastikan defleksi sudah rapat, nah kita tes kembali ujung-ujungnya apakah menyambung. Nah, kalau masih menyambung, nanti tinggal langkah selanjutnya kita pasang, kita solder ke terminal secara paralel. Terminal penghubung atau soket penghubung vertikal kelihatannya berkarat, teman-teman, jadi harus kita kasih timah baru dulu supaya terminalnya bersih dan mudah untuk disolder atau untuk buat nyambung di kawat tembaga tadi. Ya, karena memang defleksi ini sudah lama, otomatis solderannya sudah tua dan berkarat, jadi harus kita kasih timah baru, teman-teman. Ini saya lagi kasih timah baru di ujung terminal. Nah, setelah itu saya cek, ini kumparan yang lama, kumparan yang atas ini bagus, teman-teman. Nah, sementara ini kumparan yang bawah yang baru saya gulung tadi juga bagus terhubung. Nah, selanjutnya saya akan hubungkan antara kumparan yang atas tadi dengan kumparan yang bawah. Nah, di sini harus kita hubungkan secara paralel, teman-teman. Jadi bukan seri. Jadi hubungannya di sini kita harus hubungkan secara paralel. Makanya tadi putus 1. Masih ada 1 kumparan yang terhubung. Jadi TV-nya tadi gambarnya melipat, sebab kumparan yang 1 putus. Nah, yang bekerja tinggal kumparan yang atas. Nah, ini sudah saya solder, teman-teman. Nah, sekarang saya pasang defleksi ke tabung TV. Nah, setelah itu cincinnya, teman-teman, harus kita pasang. Jangan lupa posisi cincin ini harus pas seperti saat kita lepas tadi, harus kita lihat tandanya, harus kita tandai, karena kalau cover cincin ini tidak pas akan mengakibatkan gambar TV berbayang, teman-teman, tidak bisa fokus. Nah, ini sudah saya pasang. Terus soket CRT juga sudah saya pasang. Setelah pemasangan soket CRT dan semua sudah kita pasang, TV kita hidupkan. Nah, ini TV sudah saya hidupkan. Kita lihat di layar. Nah, saya geser sedikit defleksi biar gambarnya pas. Oke, nanti kalau gambarnya sudah pas, baru baut-baut semua kita rapetin. Sahabat Bung Denny semuanya, nah, dalam kasus TV gambar melipat ke tengah tadi, permasalahannya ada di defleksi vertikal. Nah, yuk defleksi vertikal
ada yang putus. Nah, kebetulan sistem dari kumparan yang ada di blok vertikal ini adalah paralel. Jadi antara yang di bagian atas dan bagian bawah dihubungkan secara paralel. Jadi putus yang bawah, otomatis yang atas masih nyambung. Nah, karena yang atas masih nyambung, itulah TV masih ada gambar walaupun melipat seperti tadi. Nah, gambarnya melipat ke tengah. Kalau seandainya vertikalnya di seri, maka kerusakan di layar akan ada cuma garis mendatar, teman-teman, tidak melipat karena hubungan seri. Jadi putus satu, putus semuanya. Di sini kan hubungan paralel, jadi putus satu, ada masih satu yang nyambung. Oke teman-teman, kiranya cukup di sini dulu. Jumpa dengan Bung Denny. Lain waktu kita akan pasti ketemu di tutorial yang lainnya. Yang jelas saya juga sama dengan teman-teman semua, masih terus harus belajar dan belajar. Akhir kata dari saya, salam kebersamaan.